Nah, teman-teman sekalian pasti udah ngumpulin proposal, kemudian juga udah ngumpulin lembar persetujuan dan juga routing slip sebagai salah satu bentuk penyelesaian KTTA kita. Jadi seolah mulai langkah baru untuk pengerjaan KTTA ini. Dan sekarang sebenarnya fokus kita rada terpecah ya untuk belajar untuk UAS dan juga ngerjain KTTA. Saya berharap jika teman-teman sekalian bisa menyeimbangkan antara kedua hal tersebut, bisa belajar dengan baik dan juga bisa mengerjakan KTTA dengan lancar. Baiklah, teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan di link yang telah disediakan oleh TPP, dan juga bisa di chat di room chat Zoom, langsung saja di typing, nanti akan saya bacakan ketika sharing session dilakukan. Baiklah, teman-teman, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian beberapa informasi dari Ketua TPP atau Koordinator TPP kepada Syafura. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih, Raihan. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah suara saya sudah terdengar? Udah terdengar dengan jelas. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Bincang-Bincang KTTA pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Syafura dari perwakilan TPP KTTA. Di sini akan menjawab pertanyaan teman-teman dan kakak-kakak terkait proses surat survei, karena saat ini kita telah masuki tahap pengumpulan data dan penyusunan KTTA. Sebelumnya saya akan menjelaskan tahapan untuk memperoleh surat survei secara umum. Yang pertama, kita bisa isi link pada tautan bit.ly garing pengajuan surat survei, dan kita bisa memilih instansi. Yang pertama ada Kementerian Keuangan DJP, yang kedua ada Kementerian Keuangan non-DJP, dan ada juga non-Kementerian Keuangan. Untuk instansi DJP terdapat surat tambahan, selain surat survei yang diajukan tadi, yaitu ada transkrip nilai. Sebenarnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, transkrip nilai sendiri tidak dapat dikeluarkan oleh lembaga. Untuk itu, alternatif lainnya adalah surat keterangan mahasiswa, di mana di dalamnya tercantum nilai. Untuk mahasiswa D3 pajak reguler, silakan untuk mengakses tautan di tinyurl.com garing SKMPKN STAN. Sedangkan untuk D3 pajak AP, silakan untuk mengupload KRS hasil studi semester terakhir yang dimiliki. Yang ketiga, ada surat pernyataan, di mana template-nya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Ali. Setelah mengisi link di surat survei tadi, kita bisa menunggu prosesnya, di mana sudah ada jadwal surat survei sendiri. Untuk surat survei yang di-input pada hari Selasa hingga Kamis sore, pukul 17.00 WIB, akan diproses pada hari berikutnya, yaitu hari Jumat. Dan untuk surat survei yang diinput pada hari Jumat hingga hari Senin pukul 17.00 akan diproses pada hari Selasa. Saya ingin disclaimer sedikit, untuk proses ini, Prodi sangat mengusahakan untuk on time, tetapi apabila pada kenyataannya harus mundur dari jadwal, mohon pemakluman dari teman-teman dan kakak-kakak, karena Prodi sendiri tidak hanya mengurus surat survei saja. Setelah menunggu, kalian bisa mengecek surat survei yang jadi di tautan bit.ly garing sistema kita di bagian folder surat survei, tepatnya di surat survei jadi. Kalian bisa ketikkan saja nama, dan nanti akan muncul apabila surat tersebut sudah diproses. Apabila belum diproses, kalian bisa menghubungi CP tertera yang ada di GForm yang sudah GForm surat survei yang sebelumnya kalian isi. Nah, apabila sudah selesai, ada tahapan selanjutnya. Untuk yang DJP atau BKF, mulai tahun 2020, karena kondisi pandemi juga, sekarang menggunakan e-riset. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya serahkan ke Kak Ale nanti. Kemudian yang kedua, untuk Kementerian Keuangan non-DJP, hasil surat survei yang sudah jadi nanti akan diserahkan ke instansi yang bersangkutan melalui naskah dinas elektronik,
Jadi tidak perlu mahasiswa menyerahkan ke instansi tersebut, hanya menunggu saja apakah nantinya data yang kalian masukkan untuk Kementerian Keuangan dan DJP tadi sudah diproses atau belum. Yang terakhir ada non-Kementerian Keuangan. Untuk kalian yang objek KTTA-nya di non-Kementerian Keuangan, silakan apabila surat survei tersebut sudah jadi untuk mencari info lebih lanjut terkait instansi kalian, bagaimana cara menyerahkan surat survei yang sudah jadi tadi. Karena surat survei ini lebih seperti pengantar untuk mengambil data, seperti itu. Sejauh ini, saya cukupkan penjelasan dari saya, dan saya kembalikan lagi ke MC dan moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Syafura selaku koordinator TPP kita yang telah menyampaikan beberapa informasi terkait surat survei dan juga RCTJP tadi. Semoga teman-teman yang telah mendengarkan dapat memahami dengan baik, dan jika ada yang terlewatkan, boleh banget nanti ditonton rekaman ulangnya yang akan ditanyakan di YouTube angkatan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, masuklah kita ke acara utama, yaitu sharing session dengan Ketua Angkatan D3 Penilai PBB 2019, alih program 2019, Kak Ale Pradana Putra. Kepada Kak Ale, saya silakan. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Terdengar, Mas, terdengar. Oh iya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ale Pradana Putra, dan maaf, saya bukan Ketua Angkatan D3 Penilai AP. Saya kebetulan ditunjuk jadi PIC KTTA untuk angkatan saya. Jadi agak sedikit banyak mengerti mengenai teknis untuk riset DJP. Sebelumnya saya izin share screen ya. Udah kelihatan ya teman-teman saat di sini. Udah, Mas Rehan, udah kelihatan ya? Udah kelihatan, Mas. Oh iya, oke. Sebelumnya saya ceritakan sedikit soal PKL angkatan saya, karena angkatan saya kan angkatan anomali ya, yang masuk di bulan Februari. Jadi saat ini teman-teman lagi di semester ganjil, angkatan saya sendiri di semester genap, sekarang di semester 6. Jadi kemarin kami PKL bersama anak D1, kalau nggak salah. Dan kami angkatan pertama yang katanya PKL online karena pandemi ini. Jadi PKL angkatan saya kemarin di bulan September sampai November. Mungkin nggak terlalu sibuk ya pada saat itu, karena bukan di bulan Maret April seperti teman-teman nanti PKL, tapi karena ada WFH dan WFO, mungkin itu yang membuat jadwal bimbingannya agak susah. Tapi di bulan November lumayan sibuk karena kan akhir tahun. Itu lagi yang nanti bakal teman-teman hadapi, agak susah ngatur jadwalnya. Dan kami kemarin PKL angkatan semua di DJP ya, karena fokus PKL kami di tupoksi fungsional penilai, dan kami pun tema angkatan KTTA angkatan kami hanya 2, yaitu penilaian PBB P5L dan pemeriksaan penilaian dalam rangka pemeriksaan. Itu cerita singkat ya soal PKL angkatan saya kemarin. Oke, kita lanjut ke materinya, yaitu teknis pengajuan riset DJP dan kegiatan PKL. Nah, di sini apa aja sih yang kita bahas? Ada 4 poin. Yang pertama, perbedaan surat survei dan surat izin riset yang sebelumnya sudah dijelaskan lumayan lengkap oleh Mbak Syafura. Selanjutnya ada pendaftaran akun riset DJP. Mungkin teman-teman yang belum bikin akun, nanti pada saat bagian pendaftaran akun riset DJP bisa sambil buka browser, bisa sambil daftar. Yang ketiga, pengajuan permohonan izin riset, dan yang keempat, tips pengajuan riset dan pelaksanaan PKL berdasarkan pengalaman dari teman-teman angkatan saya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan surat survei dan surat izin riset.
seperti yang dijelaskan Mbak Safura sebelumnya, bahwa surat survei itu ditujukan kepada instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jika Kemenkeu, Kementerian Keuangan, surat survei berbentuk soft copy dan dikirimkan melalui aplikasi Nadine. Jadi, surat menyurat antar instansi di Kementerian Keuangan. Jadi, soal waktu, saya lumayan terpotong pada saat, apalagi pada saat pandemi ini, karena udah online semua ya. Nah, ini jika luar Kementerian Keuangan, surat survei, saya baru tahu tadi soal BKF, ternyata bisa iriset juga. Jadi mungkin selain Kementerian Keuangan dan selain BKF, surat survei berbentuk hard copy dan dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi. Nah, di sini ada contoh surat izin survei dari teman angkatan saya ke BPPD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Nah, yang bisa teman-teman lihat di sini, permohonan izin survei itu termasuk dalam permintaan data dan juga wawancara. Jadi, menurut saya sendiri, untuk permohonan izin survei ini lebih fleksibel ketimbang e-riset dari DJP. Jadi, di sini tidak ditentukan teman-teman data apa aja yang diminta dan wawancara pertanyaan apa aja. Jadi, lebih fleksibel dalam permintaan datanya mungkin menurut saya. Nah, ini bentuknya untuk contoh surat survei tadi. Nah, kita lanjut ke surat izin riset. Nah, surat izin riset ini diajukan lewat Taman E-Riset DJP, ditujukan pasti kepada instansi dalam Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, terus berbentuk soft copy dan dikirimkan menggunakan Nadine. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu nanti permohonan ini, misalnya teman-teman pilih KPP Pratama Makassar Selatan, nanti permohonan e-riset ini masuk ke bidang P2 Humas di Kanwil Sulawesi Selatan, Kanwil Makassar. Jadi dari Kanwil dulu, baru ke KPP, lalu datanya baru ke teman-teman. Nah, untuk pengajuan surat izin riset ini diperlukan surat keterangan atau surat pengantar dari kampus untuk diunggah pada halaman e-riset DJP. Nanti kita jelaskan pada saat. Nah, di sini angkatan saya kemarin hanya memakai 2 surat ini ya, surat keterangan dan surat survei. Sebenarnya hanya surat survei yang pertama, cuma karena pandemi dan ternyata DJP dari kantor pusat mewajibkan menggunakan e-riset, jadi dari pihak prodi penilai mengganti surat surveinya menjadi surat keterangan ini. Karena ada info dari teman saya yang sudah mengajukan bahwa yang di-upload adalah surat keterangan. Dan setelah dirubah, jadi hampir semuanya yang karena kami PKL di DJP hanya menggunakan surat keterangan seperti ini. Contohnya surat keterangan yang udah jadi ini sini menyatakan bahwa ini nama teman-teman sama NPM mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa STAN sedang menulis KTTA dengan judul dan bidang jadi pengajuan permohonan izin riset untuk di riset DJP. Oke, kita itu ya perbedaan dari surat survei dan surat izin riset. Tapi ini yang saya tampilkan contoh surat keterangan yang dibutuhkan yang dari kampus yang dibutuhkan untuk mengajukan izin riset. Oke, selanjutnya di bagian pendaftaran akun e-riset DJP. Dan di sini mungkin bisa sambil buka browser teman-teman yang belum mendaftar akunnya. Nah, di sini bisa melakukan registrasi akun e-riset melalui tautan erisetpajak.go.id /registrasi. Nah, nanti tampilannya seperti ini, keluar seperti ini. Dipilih statusnya teman-teman mahasiswa pasti. Nah, di data pribadi ini
Ada nama, nick, lalu alamat, nomor telepon, dan alamat email. Nah, ini nanti teman-teman isi. Selanjutnya, nah ini yang agak kemarin angkatan saya lumayan banyak ada masalah di sini, yaitu saat di pemilihan universitas. Nah, kita nih di sini harus tunggu hingga muncul drop-down list. Jadi ada, jika teman-teman ketik keyword-nya misalnya Politeknik, nanti harusnya muncul di bawahnya itu Politeknik apa-apa saja. Nah, menurut pengalaman saya dan teman-teman angkatan saya itu ada beberapa browser yang ternyata pada saat kita ketik keyword-nya itu tidak muncul pilihan kampusnya, sehingga pada saat kita klik daftar dari webnya menolak karena pilihan universitasnya tidak sesuai. Nah, jadi di sini saya memakai browser Firefox. Jika teman-teman ketik di situ Politeknik Keuangan dan muncul di bawah Politeknik Keuangan Negara Stan, nah itulah yang teman-teman klik nanti. Nah, ini di data akademik juga ada masukan NPM teman-teman, lalu juga ada pendidikan ya, diploma 3. Nah, di sini ada pengisian fakultas dan jurusan. Tapi karena kemarin karena di kampus kita kan cuma sampai jurusan ya, jurusan pajak. Jadi kemarin sih saya ngisi seperti ini. Jadi fakultasnya saya isi perpajakan, jurusan seperti jurusan kita, dan jurusannya saya isi penilai seperti prodi pada kampus kita. Nah, kalau teman-teman ragu mungkin bisa ditanyakan lagi ke kampus. Baiknya pengisian ini bagaimana? Cuman setelah saya tanya-tanya ke teman-teman pada saat pendaftaran, ada yang mengisi penilai-penilai, ada yang ngisi pajak penilai, itu nggak masalah sih menurut saya untuk pengisian ini. Oke, nah selanjutnya setelah teman-teman klik sign up ini, daftar, nanti dicek di email yang teman-teman masukkan tadi. Nanti ada aktivasi akun dari Riset. Nah, nanti diklik aktifkan akun Anda sekarang, nanti langsung pop up ke halaman pengisian password. Jadi teman-teman pilih passwordnya. Sorry, maaf sebelumnya saya nggak sempat screenshot pada saat pengisian password. Tapi cuma pengisian password aja kalau nggak salah ya. Cuma pengisian password. Selesai. Nah, teman-teman bisa login di halaman Riset DJP. Nah, di sini teman-teman udah jadi akunnya, udah bisa login. Selanjutnya di bagian ketiga ada pengajuan permohonan izin riset. Nah, ada beberapa hal yang harus disiapkan ya sebelum mengajukan izin riset, daripada teman-teman udah terlanjur buka terus stuck, itu mending disiapin dulu sebelumnya. Yang pertama ada proposal KTTA, bentuknya PDF dengan file maksimal 2 MB. Hampir semua file yang diupload di Riset itu bentuknya harus PDF dan dengan ukuran maksimal 2 MB. Nah, untuk pertanyaan teman-teman angkatan saya kemarin pada saat upload proposal ini, teman-teman pada tanya soal lembar pengesahan, apakah harus yang ada tanda tangan dosen pembimbing atau enggak sih gitu. Nah, setelah berjalan, saya tanya ke teman-teman, ternyata ada juga yang upload tanpa surat lembar pengesahan, ada yang pakai. Jadi menurut saya, dan mereka tetap dapat datanya juga. Jadi menurut saya nggak masalah sih mau pakai lembar pengesahan atau enggak pada saat upload. Yang kedua ada list data apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini teman-teman input satu-satu data apa saja yang dibutuhkan. Data-data yang dibutuhkan itu maksudnya apa sih? Contohnya misalnya data penerimaan di KPP misalnya Bandung Selatan pada tahun
2015 sampai 2016. Jenis pajak dan misalnya per sektor gitu. Atau data jumlah wajib pajak di KPP Gianyar. Bisa juga teman-teman misalnya bahas pemeriksaan data jumlah SKP yang diterbitkan atau data jumlah pemeriksaan khusus yang dilakukan pada tahun sekian-sekian. Atau misalnya objek PBB yang sektor perkebunan dalam KPP tersebut apa aja gitu, atau ada berapa. Nah, yang ketiga ada pertanyaan wawancara atau kuesioner. Jadi ketangkep saya, pertanyaan wawancara itu ditujukan kepada misalnya angkatan saya nih, karena fokus kami di penilaian. Jadi pertanyaan wawancara ini biasanya ditujukan kepada fungsional penilai atau ke petugas penilai pelaksana di seksi ekstensifikasi atau ke kepala seksi ekstensifikasi. Nah, lalu untuk kuesioner sendiri itu kalau nggak salah ditujukan kepada wajib pajak misalnya. Jadi nanti dari pihak KPP terkait menyebarkan kuesioner yang teman-teman upload untuk diisi wajib pajak dan nanti feedback-nya nanti dikirimkan ke teman-teman. Atau mungkin teman-teman mau survei soal apa ya, tentang pegawai lah, kebijakan internal DJP misal WFO, WFH gitu. Dan teman-teman perlu menyebarkan kuesioner ke pegawai-pegawai dalam kantor tersebut mungkin bisa. Nah, di sini untuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman angkatan saya adalah formatnya. Jadi formatnya apakah perlu nggak sih pakai kop kampus gitu, atau ada nggak sih format tertentu yang diatur oleh kampus saat melakukan wawancara atau mengajukan kuesioner ke instansi lain. Nah, mungkin teman-teman bisa pastikan lagi ke prodi pajak atau jurusan pajak, apakah ada gitu yang diatur. Soalnya pengalaman angkatan saya itu beda-beda formatnya, dan ada juga yang pakai kop, ada yang nggak pakai kop gitu, nggak masalah sih, tetap bisa dijawab. Tapi kalau teman-teman ragu mungkin bisa ditanyain juga ke kampus. Nah, selanjutnya ada SKHS semester terakhir. Jadi transkrip nilai yang tadi disebutkan Mbak Syafura itu angkatan saya itu saya suruh pakai SKHS aja. SKHS itu apa ya? Surat keterangan hasil studi kalau nggak salah. Karena sempat ada dari kampus itu mengirimkan SKHS via email kalau nggak salah ya, atau dibagikan juga profilnya dari bagian akademik kalau nggak salah. Nah, karena teman-teman pegang semua soft filenya, jadi saya suruh udah upload aja, mau yang semester 5, mau yang semester 4, yang penting dipegang ada soft filenya, upload aja itu nggak apa-apa. Dan sampai sekarang pun belum ada masalah mengenai SKHS ini, upload yang SKHS untuk mengganti transkrip nilai tadi. Yang kelima ada surat keterangan dari jurusan yang dicontohkan tadi. Di surat keterangan itu yang seperti Mbak Syafura jelaskan tadi dari TPP. Jadi dari mahasiswa angkatan saya lalu mengisi Google Form dan lalu diajukan ke kepala jurusan untuk ditandatangani via Nadine. Jadi surat keterangan itu nanti dikembalikan lagi ke kita lalu kita upload ke e-riset. Yang keenam ada hasil scan surat pernyataan bermaterai. Jadi surat pernyataan ini surat pernyataan apa sih? Surat pernyataan bahwa saat selesai riset atau teman-teman selesai nulis KTTA udah akhir nih final, itu akan diserahkan ke DJP. Jadi soft file-nya nanti teman-teman kirimkan ke email riset@id kalau nggak salah. Nanti ada di nah, di sini kalau udah teman-teman login ya, nanti masuk ke dashboard-nya pertama, langsung klik buat permohonan baru. Nah, setelah klik ini, ada 4 langkah saat teman-teman mengajukan permohonan. Nah, di sini yang informasi atas riset yang ditujukan pertama adalah judulnya, judul KTTA teman-teman, misalnya tinjauan atas
pelaksanaan penilaian di KPP Pratama Gianyar. Nah, teman-teman nanti tulis di situ dan upload proposalnya dengan ukuran maksimal 2 MB, bentuknya PDF. Teman-teman upload proposal di situ. Nah, nanti di bawah menu upload proposal ini ada menu pilihan kantor. Jadi unit kerja, lokasi riset, atau lokus data KTTR teman-teman yang mau teman-teman mintain data itu di mana sih? Nah, di sini ada 2 pilihan. Pertama ada kantor pusat DJP sama kantor wilayah DJP. Nah, kalau teman-teman lokasinya itu di KPP, berarti teman-teman pilihnya yang kantor wilayah DJP. Jadi, yang menerbitkan izin riset nanti itu dari kanwil terkait. Misalnya teman-teman pilih KPP Denpasar Barat, nanti yang mengeluarkan izin riset itu dari kanwil DJP Bali. Nah, di sini untuk kantor pusat, pilihannya ada direktorat, bagian umum, bagian mutasi dan kepangkatan, dan lain-lain. Mungkin kalau teman-teman mau tahu istilahnya apa ya, hierarki atau daftar kantor-kantornya mungkin ada di Google gitu. Kalau teman-teman bingung harus pilih tujuan kantornya itu masuk ke kantor pusat atau kantor wilayah DJP sih. Nah, setelah teman-teman pilih kantornya di sini, oh ya, ada sorry sebelumnya ada ketentuan tentang pemilihan lokasi riset. Nah, di sini nih teman-teman hanya bisa mengajukan permohonan riset pada satu kanwil atau hanya di kantor pusat DJP. Tetapi dalam satu kanwil atau satu kantor pusat, itu teman-teman bisa memilih beberapa lokasi. Jadi misalnya di contoh gambar ini, misalnya teman-teman pilih di kantor DJP Riau ya, kanwil DJP Riau. Nah, ternyata teman-teman harus melakukan riset di misalnya KP2 KP Bagansi Api-Api, lalu Pekanbaru Senepelan atau 2 KP Tembilahan. Nah, tapi setelah saya tanyakan, maksudnya dari kenapa sih bisa memilih beberapa lokasi ini, itu misalnya judul KTTA-nya teman-teman itu misalnya tinjauan pemeriksaan khusus, pelaksanaan pemeriksaan khusus pada KPP Pratama di wilayah Kanwil Sumut 1 misal. Nah, kalau begitu kan, kalau misalnya judulnya seperti itu berarti kan teman-teman harus melakukan riset di semua unit kerja di bawah Kanwil Sumut 1. Nah, kayaknya teman-teman harus memilih beberapa lokasi. Tapi kalau misalnya teman-teman punya alternatif judul, atau misalnya takutnya objek di Pekanbaru Senepelan nggak ada nih, pilih 2 lokasi lain, misalnya Bagansi Api-Api atau Tembilahan ini. Nah, menurut saya kurang cocok karena pada cuma satu proposal yang bisa diupload dan judulnya yang di step pertama pun cuma satu di situ. Jadi kan pasti jelas, misalnya di KPP mana atau di proposalnya tulisannya di KPP Pekanbaru Senepelan gitu. Tapi teman-teman pilih KP2 KP Bagansi Api-Api atau KP2 KP Tembilahan, menurut saya kurang cocok. Tapi misalnya teman-teman mau nyoba, ya silahkan aja. Nah, jika lokasi riset lebih dari satu kanwil, bisa mengajukan permohonan baru untuk kanwil lainnya. Misalnya, teman-teman butuh di KPP Ambon dan di KPP misalnya Balikpapan Selatan. Nah, itu kan karena beda kanwil ya. Di sini kan cuma bisa pilih satu kanwil, berarti teman-teman harus bikin 2 permohonan di riset ini. Nah, selanjutnya setelah teman-teman pilih kantor mana data mau diminta, itu kita harus memasukkan data apa aja sih yang akan kita minta. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama permohonan data statistik, kedua permohonan penyebaran kuesioner, 3 narasumber wawancara, dan yang keempat
diskusi kelompok, FGD atau forum group discussion. Tapi mungkin agak susah ya kalau FGD ya, karena kan FGD kan berarti dari beberapa orang, mungkin jadwal WFH, WFO mereka berbeda, gitu. Mungkin agak susah sih kalau teman-teman mengajukan FGD, cuman nggak apa-apa kalau mau diajukan proposalnya, boleh-boleh aja. Nah, eh, kita yang pertama bahas tentang data statistik ya. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya saya kan pakai tethering HP ya karena nggak ada WiFi. Jadi kalau suara saya putus-putus, langsung tegur lewat suara aja. Takutnya saya nggak baca chat, nggak apa-apa. Nah, untuk data statistik ini, contohnya ini yang kemarin saya mintakan ke KPP Gianyar karena lokus data KTTA saya di KPP Gianyar. Pertama, contohnya penerimaan per jenis pajak tahun 2015 sampai 2019. Lalu ada data penerimaan PBB per sektor tahun 2015-2016. Ada juga jumlah penerbitan SPPT dan nominal. Ada data objek PBB sektor perkebunan. Lalu ada FDM, form data masukan, penilaian lapangan PBB, sektor perkebunan. Terus juga ada profil KPP Pratama Gianyar. Kenapa profil? Mungkin kalau teman-teman udah pernah baca-baca KTTA, teman-teman yang udah pada lulus gitu ya, tahun-tahun sebelumnya itu kan pasti di situ membahas gambaran umum PP Pratama mana gitu, kantor mana. Nah, mungkin untuk lebih mempermudah teman-teman gitu, mintakan aja profil kantor tersebut nggak masalah kalau mau dimintai. Nah, selanjutnya untuk kuesioner dan wawancara ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, formatnya PDF dan maksimal 2 MB. Nah, saya sudah kumpulkan contoh-contoh file pedoman wawancara dari teman-teman angkatan saya yang mengajukan wawancara terhadap narasumber di kantor PKL-nya. Nah, ini teman-teman bisa akses di sini, s.id/file wawancara, F-nya besar, W-nya besar. Mungkin bisa dicek-cek di situ, bisa jadi referensi seperti apa sih. Tapi mohon maaf, kalau angkatan saya penilaian semua, jadi mungkin wawancaranya seputar penilaian aja. Nah, mungkin nanti dituliskan saran dari saya, saran dari teman-teman yang mengajukan pedoman wawancara kemarin, dituliskan dan ditujukan dengan jelas pada filenya. Wawancara itu ditujukan ke siapa sih jabatannya, misalnya fungsional penilai atau fungsional pemeriksa, atau kepala seksi waskon, atau misalnya ke wajib pajak. Wajib pajak apa misalnya? Wajib pajak badan dengan sektor usaha apa, atau wajib pajak OP dengan misalnya pekerjaan dokter gitu, selanjutnya upload berkas mahasiswa ya. Jadi di sini teman-teman harus upload yang pertama transkrip nilai yang memuat IPK, cuma pada saat angkatan saya kemarin saya ganti dengan SKHS semester terakhir dari bagian akademik. Lalu ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh jurusan, lalu surat pernyataan. Nah, di sini surat pernyataannya itu nanti diisi, teman-teman isi, bisa diketik atau bisa ditulis tangan, lalu tempel materai, tanda tangan, lalu di-scan. Nah, di sini kenapa saya tuliskan disarankan scan-nya berwarna, karena ada kasus, ada miskom, teman saya kemarin, karena dia scan-nya hitam putih. Surat pernyataan ini ternyata ditolak oleh Kanwil tujuan permohonan risetnya. Jadi mereka meminta yang berwarna. Biar kelihatan kalau materai itu asli. Gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman selanjutnya disarankan scan-nya berwarna aja untuk surat pernyataan ini. Nah, di sini surat pernyataan bisa di-download lewat tautan di bawah ini. Nah, bentuknya seperti apa sih? Bentuknya surat pernyataannya itu seperti ini. Jadi nanti teman-teman isi di sini nama, bisa nomor induk mahasiswa atau NPWP, jurusan dan fakultas, perguruan tingginya apa,
konstan, terus judul risetnya apa. Nah, di sini menyatakan bahwa nanti pada saat selesai, hasil risetnya akan diserahkan kepada DJP. Ini nama induk mahasiswanya. Nah, di step terakhir, cuman tinggal centang aja submit, udah selesai. Nah, di sini nanti di dashboard-nya, di home-nya, itu ada istilahnya apa ya, monitoring sampai mana sih progres permohonan izin teman-teman. Nah, kalau nggak salah ini, pertama itu verifikasi permohonan. Tahu saya verifikasi permohonan ini dilakukan oleh Kanwil bidang P2 Humas, atau mungkin kantor pusat itu ada di Direktorat P2 Humas ya, yang melakukan verifikasi permohonan ini. Selanjutnya setelah verifikasi permohonan ada, ingat saya itu ada di statusnya itu cek ketersediaan data dan narasumber. Jadi mungkin setelah disetujui, setelah diverifikasi ternyata berkasnya lengkap oleh P2 Humas, nanti P2 Humas mungkin lanjutkan gitu surat permohonan teman-teman ke narasumber yang teman-teman tuju. Setelah itu, setelah ternyata ada datanya dan narasumbernya misalnya oke gitu, ya ini terakhir statusnya adalah permohonan diterima. Nah, setelah permohonan diterima, nanti ada surat persetujuan riset dari dikirimkan oleh riset DJP ke email teman-teman. Bentuknya seperti ini. Ada kopnya sih sebenarnya, cuman saya potong aja biar cukup. Nah, di sini saya mengajukan pada saat 16 Juli 2020 dan email ini masuk tanggal 29 Juli, jadi sekitar 2 minggu lah kurang lebih surat izin riset ini disetujui. Nah, ini di poin nomor 4 ini ya, di bawah beberapa hal yang perlu saudara perhatikan itu. Setelah melaksanakan riset, saudara diwajibkan mengirimkan hasil riset melalui email ke email riset@pajak.go.id. Nah, nanti jika ketika teman-teman sudah selesai, mungkin bisa dikirimkan ke alamat email tersebut. Nah, itu tadi serangkaian dari pendaftaran sampai pengajuan ya. Nah, kita masuk ke section terakhir. Itu ada tips pengajuan riset dan pelaksanaan PKL. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman angkatan saya yang sudah saya kumpulkan. Ada beberapa poin. Kita langsung aja. Nah, di sini yang pertama, jika ragu apakah data atau objek pembahasan KTTA ada di kantor tujuan riset yang teman-teman rencanakan, buatlah proposal alternatif. Tapi jangan lupa konsultasikan dengan Dosbing juga mengenai hal ini. Nah, pada saat angkatan saya pengarahan PKL kedua kali atau ya, kalau nggak salah, setelah pihak kampus rapat dengan kantor pusat DJP dan mewajibkan bahwa PKL besok itu online dan permintaan data lewat e-riset. Nah, itu ada teman-teman saya yang nanya pada saat Zoom, gimana kalau data yang kita minta nggak ada, gitu. Apakah kita harus ngajuin ulang, e-risetnya kan hanya tidak efisien waktunya. Nah, ada, saya lupa Bapak siapa yang menyarankan seperti ini, jadi beliau menyarankan bahwa teman-teman buat aja proposal alternatif. Kalau misalnya memang teman-teman ragu objek atau kasus yang teman-teman bahas ini nggak ada di kantor tujuan. Ini mungkin terutama bagi kasus-kasus atau pembahasan yang unik ya atau khusus. Contohnya misalnya teman-teman mau bahas transfer pricing gitu. Nah, transfer pricing tapi ternyata pilihnya kantor misalnya di rumah saya di KPP Purwokerto, kan mungkin ada tapi sedikit kasusnya, hanya beberapa atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali karena kan transfer pricing kebanyakan di kota-kota besar terutama Jakarta gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya ragu, bikin aja
proposal alternatif, misalnya yang pertama di KPP Purwokerto misal, lalu yang kedua, karena teman-teman ragu mungkin bisa di Jakarta, Cempaka Putih gitu, teman-teman bikin proposal alternatifnya. Ya walaupun harus ganti-ganti lagi isinya, cuma kan nggak mungkin ya nggak seberat bangun dari nol sih gitu, karena kan pokok bahasanya sama, cuma beda lokasi aja gitu. Nah tapi tetap mungkin bisa dikonsultasikan ke Dosping lagi. Kenapa juga harus disarankan bikin proposal alternatif kalau ragu? Karena seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, dari awal permohonan izin riset itu butuh waktu 2 minggu sampai diizinkan, dan kalau nggak salah ingat saya itu setelah diizinkan, setelah saya dapat email itu 2 minggu kemudian baru saya mendapatkan data dari KPP Pertemagiannya. Jadi mungkin kasarannya ya dari awal pengajuan riset sampai teman-teman dapat data itu 1 bulan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya misalnya punya satu proposal dan ternyata pembahasannya unik nih atau khusus spesial lah, dan ternyata nggak ada, berarti kan teman-teman butuh waktu 1 bulan lagi gitu untuk mendapatkan data yang ada. Itu pun kalau lancar ya, semuanya lancar. Nah, di sini yang kedua, jika berencana membuat beberapa proposal dengan tujuan beberapa kantor, ajukan juga surat keterangan dari kampus sesuai dengan alternatif proposal yang dibuat. Nah, seperti yang saya contohkan sebelumnya, misalnya ada Purwokerto sama Jakarta, misal. Nah, di sini teman-teman bisa ajukan surat keterangan yang sebelumnya mungkin tim TPP dari pajak 2018 itu lewat Google Form ya. Ajukan aja surat keterangannya untuk lokasi yang berbeda. Jadi at least misalnya ternyata di Purwokerto ada gitu, ya surat keterangan yang untuk Jakarta Cempaka Putih nggak dipakai pun nggak apa-apa gitu, karena kan nggak dikirimkan ke sana sebelum teman-teman mengajukan lewat e-riset. Nah, tapi kalau memang di Purwokerto ternyata nggak ada, teman-teman bisa langsung pakai, nggak perlu nunggu 2 minggu lagi sampai mungkin surat keterangan dapat dari kampus. Nah, apalagi kan sekarang udah bulan Januari ya, teman-teman bulan depan udah mulai Februari nih, udah mulai PKL kan Februari sampai April ya kalau nggak salah. Nah, pas nih sebulan kan kalau misalnya diajukan risetnya dari sekarang. Nah, yang ketiga, contoh pertanyaan wawancara, itu teman-teman bisa lihat juga bisa buat referensi itu dari file skripsi alumni D4 yang bisa dipinjam secara digital melalui website perpustakaan kampus. Kalau nggak salah kemarin saya sempat baca dokumennya dari pihak kampus. Nah, setelah saya lihat daftar skripsinya, ternyata ada 3 skripsi yang mirip dengan pembahasan KTTA saya. Lalu saya coba iseng-iseng aja ajukan gitu, mau pinjam, mau lihat. Ternyata setelah diizinkan, cuma 1 yang bisa diakses karena ternyata yang bisa diberikan akses itu baru skripsi pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, kebetulan yang 2 lain yang saya ajukan itu tahun 2017. Jadi cuma 1. Nah, pada saat saya baca skripsi itu, mungkin karena D4 kan lebih kompleks ya skripsi itu daripada KTTA. Di bagian akhir-akhir dilampirkan daftar pertanyaan apa saja yang diajukan ke narasumber, baik itu akademisi, misalnya dosen-dosen, atau pegawai yang bersangkutan, misalnya fungsional penilai atau fungsional pemeriksa atau kepala seksi, juga ada juga dari wajib pajak. Nah, di situ teman-teman mungkin bisa baca contoh pertanyaan-pertanyaannya itu apa sih. Nah, itu bisa jadi referensi yang tadi dari skripsi alumni D4. Selanjutnya, yang nomor 4 ya, jika sudah menerima izin riset dan belum dihubungi kantor terkait yang teman-teman tuju, segera hubungi kantor tujuan dan tanyakan mengenai permohonan riset yang diajukan. Bidang P2 Humas, jika permohonan menjadi kanwil atau sebagian umum
jika permohonan teman-teman sudah sampai KPP. Nah, eh, untuk case angkatan teman-teman saya sendiri, itu macam-macam ya pada saat pemberian data dari pihak kantor yang kita tuju. Nah, kalau saya sendiri itu dihubungi langsung oleh KPP Gianyar. Jadi pada saat itu saya ditelepon oleh sekrenya, ya kan kita masukin nomor teleponnya di situ ya. Nah, itu ditelepon nomor HP-nya, itu ya dipastiin kayak, ini benar, Ale Pradana minta data gini-gini lewat riset. Iya betul, Mbak. Nah, nanti disitulah teman-teman bisa tanya itu progresnya udah sampai mana sih Mbak, gini, atau Pak, dihubungi langsung. Ada juga yang dihubungi lewat email, jadi dihubungi pakai email KPP atau email Kanwil yang teman-teman tuju. Jadi mungkin setelah pengajuan e-riset ini jangan atau sering-sering buka email lah, atau notif Gmail yang di HP jangan di silent. Mungkin bagi teman-teman yang alih program, kemarin sempat ada case bahwa teman saya ada yang ingin masukin emailnya itu pakai email pajak, jadi pajak.go.id ya, email pegawai. Nah, dia nggak nyangka gitu bahwa bakal dihubungi lewat email pajak. Dan karena kita kan tubel jarang ya buka email pajak, Persika juga jarang. Ternyata dari KPP, dari Kanwil tujuan itu email lewat email pajak dan nggak sempat dibuka. Pada saat telepon ke Kanwil, ya Kanwil, loh, kami email kok belum dibalas gitu. Ternyata ya ada miskom di situ. Nah, ada juga saat misalnya teman-teman udah dapat izin riset ini dari Kanwil terkait gitu. Terus teman-teman belum dihubungi oleh kantornya atau gimana. Nah, pada saat teman-teman menghubungi kantor misalnya KPP Jakarta, KPP Bandung gitu. Nah, pada saat dihubungi biasanya ada juga KPP yang meminta surat izin risetnya. Jadi teman-teman siap-siap aja screenshot yang dari emailnya itu lalu dikirimkan bahwa sudah diizinkan oleh Kanwil Jawa Baratnya. Nah, ada juga kasus teman saya, angkatan saya yang miskom ya. Jadi antara Kanwil dan KPP-nya sempat ada miskom. Yang pertama ada lampiran daftar data yang kita minta itu yang kita masukin lewat e-riset tadi atau pertanyaan wawancaranya itu tidak diterima oleh KPP. Nah, kurang tahu gimana pengirimannya pada saat dari Kanwil ke KPP-nya. Jadi pada saat teman saya kontak ke KPP-nya, iya udah kami terima surat permohonannya, tapi kita nggak tahu data apa aja yang kamu minta gitu. Padahal sudah kita input semuanya lewat riset. Setelah itu ya daripada kita bilang coba cross check ke Kanwil kelamaan, langsung kita screenshot aja minta WA-nya atau kita kirim email gitu. Ini data-data yang kami minta, mungkin Kanwil lupa melampirkan atau gimana. Nah, ada juga KPP yang nggak paham nih data apa yang kita minta. Nah, itu juga bisa juga kesalahan dari kita pada saat penulisan data di riset sebelumnya. Mungkin kata-katanya kurang jelas, atau misalnya data penerimaan pajak aja gitu. Kan bingung mau dari tahun berapa gitu. Nah, dari tahun KPP berdiri sampai sekarang mau dilampirin semua kan banyak. Jadi mungkin kurang spesifik di situ. Oke, selanjutnya yang ke-5 ya. Kelompok 1 lokasi PKL menyiapkan timeline kegiatan selama PKL untuk alternatif jika pembimbing belum atau tidak menyiapkan rencana kegiatan. Nah, hal ini dikarenakan di portal pembimbing nanti, jadi pada saat teman-teman PKL kan dipilih pembimbing nih. Nah, pembimbing ini diberikan akses portal dari kampus. Nah, di situ tuh ada daftar kegiatan apa aja yang teman-teman lakukan. Nah, saya udah minta contohnya ke teman di angkatan saya.
Nah, ini ada contoh L karena sekali lagi karena kami penilaian di sini diminta dijelaskan gitu dari pertama profilnya seperti apa, KPP migas misal, lalu penjelasan-penjelasan selanjutnya yang kita mau yang berhubungan dengan KTTA kita buat aja di situ. Kalau misalnya nggak bisa serinci ini ya yang apa ya, yang umum-umum aja nggak masalah. Yang penting ada bayangan gitu untuk si pembimbing nanti pada saat bimbingan online itu bahas apa, bahas apa, bahas apa. Karena kemarin gimana ya, nggak semua pembimbing, karena kami penilai ya nggak semua pembimbing hanya penilai, karena kami hanya penilai nggak semua pembimbing familiar gitu dengan Zoom atau dengan pembelajaran daring, itu kurang familiar. Jadi menurut mereka agak kurang sreg kalau mengajarkan atau sharing melalui media online. Jadi bingung gitu. Nah, biasanya kan langsung. Tapi kalau misalnya teman-teman, ini Pak kami minta dijelasin tentang per ini, per ini, per ini gitu. Mungkin beliau jadi, oh gitu, oh ya udah. Lebih enak kalau ada rencananya, timeline-nya. Nah, selanjutnya yang keenam, jika teman-teman merasa gabut pada saat PKL ya, pengalaman dari saran-saran dari teman-teman saya itu yang banyak gara-gara itu mereka keteteran itu karena nggak sempat ngerjain KTTA pada saat PKL gitu. Karena merasa gabut gitu pas PKL, oh ya udahlah di rumah aja nonton-nonton atau ngapain gitu. Nah, kalau gabut pada saat PKL kan sempetin aja ngerjain KTTA gitu, dicicil dikit-dikit. Karena kan laporan PKL itu kelompok ya, jadi mungkin nggak terlalu berat sih. Kalau kelompok kan bareng-bareng. Tapi kalau KTTA kan sendiri-sendiri. Jadi bisa gitu dicicil. Karena kan PKL kan 3 bulan ya, lumayan. Jadi misalnya pada saat pengerjaan 1 bulan jalan gitu, teman-teman ngerjain, ternyata ada data yang kurang dan KPP yang teman-teman tuju, oh ya udah kalau kurang, ajuin ulang gitu risetnya. Nah, itu kan berarti butuh spare waktu 1 bulan lagi nih sampai datanya dapat lagi gitu. Jadi masih pada saat tahap PKL, teman-teman dapat data barunya gitu yang ternyata benar-benar cukup itu akhirnya. Jadi kan pada saat setelah PKL dimasuk semester 6 udah gak ada lagi gitu minta-minta ke kasih data KTTA-nya lewat e-riset, ternyata belum keluar surat izinnya atau datanya nggak ada lagi, jadi nggak keteteran di akhir. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu selipkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pembahasan KTTA kepada pembimbing PKL saat bimbingan online, agar tidak bolak-balik mengajukan e-riset. Nah, ini berlaku ya jika lokasi PKL-nya sama dengan lokus data KTTA. Nah, ini banyak juga di angkatan saya yang mungkin ya itu karena pada saat PKL nggak nyicil KTTA. Angkatan saya kan kebanyakan PKL di lokasi data KTTA ya. Nah, tapi mungkin karena mereka terlalu santai, jadi udahlah PKL disuruh apa ya, itu aja yang dilakuin. Nggak ada pertanyaan lain tambahan, apalagi mengenai KTTA. Nah, ternyata pada saat selesai PKL, terus kita udah masuk sekarang nih penyusunan, kan 26 Februari besok angkatan kami atas pengumpulannya. Baru nih mulai keteteran, aduh lupa kemarin tanya ini, aduh lupa kemarin tanya ini. Nah, jadi mungkin bagi yang pembimbingnya open gitu, baik, nggak usah lewat e-riset langsung aja gitu. Kan tetap aja tapi nggak enak kan. Apalagi libur panjang kemarin mau ganggu, nggak enak kita mau nanya-nanya terus, ternyata kurang, ternyata kurang, ternyata kurang. Nah, apalagi yang mewajibkan harus e-riset. Udah tinggal kurang dari 2 bulan, ternyata harus ngajuin e-riset lagi dari awal kan repot. Karena kan di surat keterangan itu, yang dari kampus, kan judul kita tertera jelas gitu. Kalau memang kita harus ganti judul, kalau memang parah-parahnya harus ganti judul karena nggak ada objek,
berarti kita harus ngajuin SKM dari awal lagi. Tapi kalau misalnya hanya kurang data apa gitu, dengan objek yang sama, judul yang sama, data yang sama, lokasi yang sama, ya tinggal ngajuin riset tambahan aja istilahnya. Jadi tinggal menambahkan data yang kurang. Yang terakhir, jika tidak mendapat balasan berupa surat persetujuan riset, coba dimintakan ke Kanwil atau bagian bidang P2 Humas atau ke Direktorat P2 Humas. Karena sesuai Per 9 2020 tentang KTI yang baru kemarin ya, itu kan ada di lampirannya itu harus melampirkan surat riset ya, seharusnya dilampirkan surat persetujuan yang nah yang ini. Jadi nanti dari kopnya sampai atas teman-teman edit aja di Word supaya kelihatan surat gitu. Dilampirkan di lampiran izin riset KTTA di KTTA. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya share ke teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak yang masih kurang jelas. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ale telah memaparkan beberapa hal terkait PKL dan juga surat survei dan riset DJP. Mohon maaf, apakah suara saya bergema? Aman. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita bergerak move on ke acara selanjutnya, itu sharing session, lebih tepatnya Q&A dengan Kak Ale. Nah, saya telah menghimpun beberapa pertanyaan dari spreadsheet yang telah dikumpulkan oleh TPP. Nah, pertanyaan dari, nggak boleh disebutin ya, anonim aja. Halo Kak, izin bertanya, bisa nggak sih proses pembuatan e-riset DJP kita ditolak dan permohonan seperti apa yang memiliki kemungkinan ditolak yang tinggi gitu Kak? Pertanyaan langsung dijawab ya, ini berarti sistemnya ya? Boleh Mas, langsung dijawab aja. Oke. Ya itu seperti yang tadi sudah saya ceritakan pengalaman teman saya. Risetnya ditolak. Selama ini yang saya dapat cerita dari teman-teman sih baru satu yang ditolak itu karena materainya yang tidak berwarna tadi. Jadi dari Kanwil yang bersangkutan menolak gitu. Jadi ada statusnya gitu di risetnya bahwa permohonannya tertolak. Jadi harus ngajuin ulang setelah dia memakai scan yang berwarna, materainya itu ada surat pernyataan yang berwarna, baru diterima. Selama ini baru itu aja sih, yang lain oke-oke aja. Boleh mohon izin menambahkan? Oke, ya. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, untuk yang materai tadi ada tambahan dari Prodi. Katanya untuk tahun 2021 ini materai lama yang digunakan itu tidak boleh 6.000 lagi karena pada Januari ini itu muncul ketentuan materai baru. Materai yang digunakan harus minimal 9.000, bisa dengan mengatur 6.000 atau 3.000 maupun 3.000. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Syafura atas tambahannya. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan pertama tadi mewakilkan beberapa pertanyaan, soalnya di spreadsheet ini ada beberapa pertanyaan serupa. Berarti dari saya pribadi ingin bertanya, apakah berarti dari kasusnya yang teman Mas Ali alami itu lebih ke masalah teknis gitu ya Mas, bukan yang karena judulnya tidak ada atau alasan lainnya. Berarti lebih ke teknis sih gitu Mas. Iya, lebih ke teknis sih. Tapi menurut saya, ada juga beberapa teman-teman saya yang
upload surat pernyataannya itu hitam putih juga gitu. Dan di Kanwil tujuan mereka itu nggak masalah. Jadi ya karena beda-beda tujuan ya, tergantung orang yang mengeksekusi di sana gitu. Ya semoga aja sih nggak ada yang terlalu strict gitulah nantinya. Oh, baik, terima kasih, Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Eh, Berapa lama sih kira-kira kalau berdasarkan yang Mas Ali alami kan sekitar 2 minggu ya surat Ya. persetujuan dari KPP terkait tentang permohonan riset. Nah, apakah di KPP lain juga sekitar 2 minggu atau mungkin lebih cepat atau lebih lambat? Atau itu hak prerogatif KPP untuk kapan mengeluarkan surat penerimaan? Maksudnya surat keterangan boleh melakukan riset. Oke. Beberapa cerita dari teman-teman setelah kemarin saya tanyakan, itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih cepat dari 2 minggu dari saya, ada yang cuma beberapa hari udah di ACC, karena setelah dia mengajukan, dia langsung telepon ke bagian P2 Humasnya bahwa sudah mengajukan gitu. Ternyata waktu dia cek, oh ya udah masuk permohonannya, besok saya proses ya. Lalu beberapa hari kemudian udah langsung ada gitu. Dan kebetulan KPP yang dituju juga ternyata langsung kooperatif gitu, langsung begitu dapat surat dari Kanwil langsung diproses, ada nih datanya, langsung terbit lah surat izin risetnya. Tapi ada juga teman saya yang sampai sekarang dari Desember kemarin kalau nggak salah sampai sekarang belum, statusnya itu masih pengecekan data dan narasumber sampai sekarang. Dan mungkin gimana ya, dari KPP-nya berarti mungkin belum diproses. Jadi kalau nggak salah itu yang kasus KPP nggak paham data apa yang diminta gitu. Nah, dari Kanwil pun nggak nanyain balik ke KPP pada saat kenapa sih KPP belum bales-bales gitu, apakah ada datanya atau narasumbernya. Nah mungkin ya itulah karena apa ya, ini kan bukan tupoksi yang dibilang ya penting-penting sih, mungkin ini bukan tupoksi utama gitu. Jadi kalau misalnya pelaksananya yang ngurusin riset mungkin merasa oh ya masih banyak kerjaan gitu, ya, mungkin bisa juga lupa gitu. Nantilah setelah pekerjaan intinya selesai, ya itu menurut saya sih PKL online ini terutama riset yang lewat di CTP ya, tanya progresnya sampai mana, atau misalnya kurang apa sih gitu dari permohonan yang kita minta, kurang jelaskah atau bagaimanakah, harus sering-sering follow up terus lah gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita menanyakan kembali mengenai kejelasan dari surat? Kalau tadi kan Mas Ali dapat dalam 2 minggu. Apakah ketika kita dalam 2 minggu tersebut belum menerima tadi, apakah boleh kita ingatkan, Mas? Pengingatan itu baiknya kapan nih? Oke. Kalau misalnya menurut saya ya, dalam 2 minggu belum dapat surat pemberian izin dari Kanwil yang bersangkutan, coba langsung ditelepon aja ke Kanwil bagian P2 Humasnya. Maksudnya tanya dulu apakah data saya, permohonan saya udah masuk atau belum sih. Maksudnya apakah kalau udah masuk dan misalnya belum diproses, apakah ada yang kurang atau apakah ada yang salah gitu. Jadi biar clear aja gitu. Cuman kalau misalnya kapan lagi mengingatkan ya, menurut saya seminggu sekali itu nggak masalah sih, karena kan nggak terlalu berat sebenarnya kayak gitu kan, tinggal forward ngecek datanya ada nggak, ini nggak. Jadi menurut saya seminggu sekali kita ngingetin ke Kanwil, atau jika udah sampai KPP kita telepon ke KPP-nya gitu. Menurut saya nggak masalah sih. 1 minggu Oke. sekali.
Baik, terima kasih Mas, semoga menjawab. Oke. Nah, sekarang kita bergerak ke room chat ya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh langsung on mic ataupun chat di room chat kita. Boleh langsung di typing saja. Jika tidak ada, saya akan kembali lagi ke spreadsheet. Namun untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman yang di dalam room untuk bertanya, saya persilakan. Baiklah, ada pertanyaan pertama dari Cynthia. Izinkan saya untuk membacanya terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, izin meminta pendapat KALE untuk objek KTTA yang sama dengan tempat PKL-nya. Lebih baik mengajukan e-riset yang setelah diskusi dengan pembimbing PKL atau dari sekarang. Karena berhubung jangka waktu permohonan lama dan jaga-jaga jika permohonan tersebut ditolak. Terima kasih. Menurut saya ya, kalau misalnya teman-teman ternyata lokasi PKL-nya di lokus data KTTA, ajukan aja sekarang, nggak masalah. Karena pada saat PKL nanti, kan kamu langsung nih sama pembimbing, maksudnya kita ngobrol langsung sama pembimbing via Zoom gitu. Setelah beberapa pertemuan, pasti kan udah mulai dekat lah kalau teman-teman aktif ya. Mungkin misalnya ternyata datanya kurang pada saat KTTA, mengerjain KTTA, nyicil KTTA, datanya kurang, itu kayak bisa, Pak, ternyata setelah saya mengerjakan kurang data ini, atau saya butuh cerita dari Bapak nih, misalnya hambatan pada saat melaksanaan pemeriksaan khusus apa sih Pak di situ gitu. Ya itu apa ya, menurut saya nggak nggak semuanya harus strict lewat e-riset. Kalau misalnya memang teman-teman bisa lewat jalur informal, menurut saya malah lebih bagus karena di situ kan lebih fleksibel. Bahkan misalnya teman-teman optimis nih, jiwa teman-teman tuh gampang berbaur atau friendly gitu. Nanti pada saat nggak usah ngajuin e-riset pun nggak apa-apa gitu. Nanti pada saat PKL deketin pembimbingnya, terus Pak, saya butuh data ini buat PKL gitu. Kalau misalnya memang udah deket gitu sama pembimbingnya, pasti kan, oh yaudah boleh ini dikasih gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Semoga Cynthia dapat memahami. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Boleh langsung on mic aja ataupun typing di room chat. Baiklah, pertanyaan dari Aca. Pertanyaan adalah, mau tanya Kak, kalau kita udah dapat data yang kita butuhkan dari e-riset DJP, jadi nggak apa-apa kalau kita, maaf, jadi nggak apa-apa kalau kita nggak minta data lagi dari KPP secara langsung atau offline. Soalnya di tempat PKL saya beda dengan objek KTTA. Terima kasih. Oke. Menurut saya nggak apa-apa sih, karena kan dari seharusnya ya pegawainya sendiri yang misalnya ngasih data nih secara informal tanpa lewat e-riset, ada data-data yang misalnya sensitif gitu, yang memuat data wajib pajak gitu. Seharusnya kan mereka tahu gitu, harus disensor atau gimana, harus di blur data-data apa aja. Jadi menurut saya selama kita murni memakai data tersebut buat penulisan KTTA, nggak masalah lewat informal, karena toh teman-teman ini kan juga calon di DJP juga nantinya. Jadi apa ya, nggak masalah lah bantu rekan satu calon rekan satu kerja tempat kerjanya nanti. Oke, semoga terjawab ya Aca. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebelum saya kembali lagi ke spreadsheet, sebentar akan saya pilih terlebih dahulu. Dari Azhar Mauli. Izin bertanya, kalau materainya ada dua cara menandatanganinya, bagaimana ya? Apakah tanda tangannya harus kena dengan dua materai tersebut? Terima kasih. Oh, kalau ini saya kayaknya kurang punya kapasitas sih Mas kalau jawab yang ini sih. Saya boleh izin menjawab. Mbak, silakan.
Ya, kalau yang saya peroleh dari Prodi, untuk materai bisa dikenai sedikit di ujung materai yang kedua. Intinya, kedua materai tersebut terkena tanda tangan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Syafura atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi dapat memahami jawaban dari Syafura. Kemudian kita kembali lagi ke spreadsheet, soalnya masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Mas Ale jawab. Pertanyaan dari anonim, misi Mas Ale saya mau tanya, Mas dulu waktu zamannya PKL, kira-kira kalau ketika kita mau mewawancarai pegawai kantor secara langsung dalam hal mengumpulkan data untuk KTTA di samping dari koridor riset yang disediakan, apakah masih memungkinkan gitu ya Mas? Khususnya kalau kasusnya kantor tempat PKL nggak sama dengan lokus dari KTTA yang kita susun. Soalnya pasti tentunya ada beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin sifatnya agak kurang efektif kalau ditanyakan hanya melalui sarana panduan wawancara yang disediakan dalam riset TJP. Dan akan lebih afdol kalau ditanya secara balas-balasan langsung sama narasumbernya. Makasih, Mas. Dia pertanyaannya serupa sama yang tadi, Mas. Mungkin boleh diperjelas lagi. Oke. Di luar koridor riset ya, ya itu semua tergantung komunikasi kita sih ya. Walaupun saya yakin ya ada beberapa yang strict, ada beberapa yang oke-oke juga. Jadi mungkin setelah teman-teman dapat izin riset tadi, teman-teman bisa coba telepon KPP yang terkait, lalu misalnya teman-teman butuh ngobrol sama fungsional pemeriksa nih, mungkin bisa ditanyakan gitu, Pak, ini atas surat ini, kira-kira saya bisa ngobrol ke Pak siapa ya yang sesuai dengan pembahasan saya. Misalnya, oh ya nanti ke Pak ini gitu. Mungkin teman-teman bisa minta tolong dihubungkan teleponnya ke Pak itu, Pak A misalnya, atau misalnya saat sudah ngobrol gitu, kita ditanyakan, apa berkenan nggak melakukan wawancara, atau setelah itu diminta nomor WhatsApp-nya. Cuman kalau memang dapat yang strict, ya gimana ya, mau nggak mau, ya teman-teman harus lewat riset. Atau kalau memang punya kenalan tapi di lokasi lain yang selain pembahasan KTTA, ada teman saya yang seperti itu. Jadi saat lokasi KTTA-nya strict, tapi dia ada kenalan di tempat lain dan kebetulan objek itu ada, ya dia akhirnya bikin proposal baru, terus ganti lokus datanya. Jadi istilahnya ada sih mungkin sedikit banyak faktor keberuntungan di sini, dapatnya pegawai di sana tujuannya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang data. Mengenai list data riset tadi, dalam contoh ada yang data yang diajukan oleh Mas Ale, tercantum, dan lain-lain. Nah, ingin memastikan saja, jadi kalau ada data yang dibutuhkan namun belum dicantumkan dalam list data tersebut, maka apakah data tambahan tersebut masih bisa diminta? Misalnya pada saat PKL, dengan keadaan tempat PKL sama dengan objek KTTA. Jadi kan saya juga lihat tadi di paparan Mas Ale ada DLL dan lain-lain itu, kira-kira bisa dijabarin nggak Mas lebih detailnya, data seperti apa sih yang bisa kita minta? Oh, sebelumnya saya nulis DLL itu sebenarnya karena kalau saya tulis lagi, saya tambahin lagi ke bawah, saya screenshot masuk PowerPoint-nya nggak cukup, gitu. Makanya saya tulisin DLL. Sebenarnya saya tulis lengkap banyak di bawahnya gitu katanya. Tapi kalau memang ternyata ada data yang kurang, ya itu kembali lagi pendekatan kita pada saat PKL. Ternyata pembimbingnya mau gitu ngasih ngasih datanya secara informal tanpa dari riset, ya nggak masalah. Cuman kalau memang datanya ada yang kurang dan pembimbingnya bilang, oh ya udah Mbak, ajuin lagi aja risetnya gitu. Ya udah, berarti ajukan dengan riset judul yang sama, dengan proposal yang sama, tapi data yang diminta nantinya berbeda. Nah, mungkin buat mempersingkat waktu ya, saat sudah mengajukan riset barunya, screenshot aja gitu yang di dashboard-nya, lalu bilang, oh Pak, sini udah saya ajukan Pak. Tuh. Selanjutnya, apakah menunggu datanya di email
dari kantor atau Bapak langsung berikan ke saya ya? Nanti kan Bapaknya pasti kayak, oh udah ya, oh ya udah, nanti saya kirimkan Mbak, itu mungkin bisa. Tergantung komunikasi sih sekali lagi. Oke, berarti kalau dilihat dari interface yang ada di Eriset itu, berarti kita tidak ada batasan ya, Mas? Mau jenis data apa saja yang mau kita minta itu sebenarnya boleh dituliskan sebanyak-banyaknya gitu ya? Iya, jadi itu sih yang kemarin saya sarankan ke teman-teman angkatan saya, lebih baik data yang kita dapatkan itu berlebih daripada kurang. Jadi input aja sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau memang yang kita minta nggak ada, kan kita dapat data yang lain. Itu aja sih. Oke, mungkin yang di spreadsheet sudah beberapa terwakilkan pertanyaannya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang belum ada dibahas di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, boleh banget untuk tulis di bawah di room chat atau open mic untuk pertanyaan yang mungkin belum ada ditanyakan di pertanyaan sebelumnya. Baiklah, ini ada pertanyaan di room chat. Izin bertanya Kak Ale, tadi disampaikan bahwa setelah melakukan riset, kita diwajibkan menyampaikan hasil riset melalui email e-riset tertera. Ini dalam jangka waktu berapa lama setelah batas waktu berlaku surat izin riset ya Kak? Ditakutkan menurut unit dinilai terlalu lama dan dianggap tidak mengirimkan. Terima kasih. Berarti mengenai tenggat waktu pengiriman hasil riset. Uh, untuk tenggat waktu ya, saya kurang tahu sebenarnya tenggat waktunya kapan. Cuma kalau di keterangan izin riset kan ada tulisan, ada penjelasan bahwa izin riset ini selama 6 bulan. Selama 6 bulan dan bisa diperpanjang 2 kali ya, 3 bulan gitu. Nah, saya kurang tahu sebenarnya apakah dalam 6 bulan itu harus kita kirimkan hasil riset kita atau gimana. Nah, mungkin jika belum selesai pada saat waktu 6 bulan, teman-teman bisa mengajukan permohonan perpanjangan. Saya kurang tahu sebenarnya bagaimana caranya. Mungkin bisa ditelepon ke DJP atau nanti kita lihat pada saat pengalaman angkatan saya nanti apakah dapat teguran atau tidak dari kantor yang terkait jika terlalu lama, karena kan yang tadi kita lihat izin riset saya kan bulan Juli ya. Jadi harusnya bulan Januari ini udah 6 bulan. Sedangkan KTTA kami itu dikumpulkan bulan April kalau nggak salah. Berarti kan udah lewat nih dari 6 bulan. Kalau memang nanti di angkatan saya banyak dapat teguran gitu dari kantor tujuan kami, nanti saya kabarin ke teman-teman pengurus angkatan pajak 2018 atau TPP-nya. Tapi kalau memang ternyata fine-fine aja, menurut saya nggak masalah sih. Selesainya aja baru dikirim ke Pak. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Semoga terjawab bagi penanya. Sekarang pertanyaan di spreadsheet lagi, ada pertanyaan dari anonim juga. Untuk e-riset tadi dikatakan hanya dapat diajukan untuk satu kanwil atau kantor pusat DJP. Berarti nggak bisa kalau mengajukan ke kanwil dan ke kantor pusat sekaligus. Mohon pencerahannya, Mas. Terima kasih. Iya, kalau dari pilihan yang di mana ya, di Erister itu di interface-nya memang nggak bisa double. Jadi kalau memang teman-teman butuh riset di kanwil dan di kantor pusat, ya berarti harus ngajuin 2 permohonan riset. Baik, terima kasih. Ya, oke, mungkin sudah terjawab ya yang dari pertanyaan dari anonim tadi di spreadsheet. Kemudian ada pertanyaan baru lagi di room chat Zoom. Pertanyaan dari Ayu. Izin bertanya, Kak, apabila kita sudah meminta suatu data dari KPP untuk dipakai dalam KTTA lewat e-riset, namun apabila di hasil akhir KTTA data tersebut tidak dipakai karena ada perubahan rumusan masalah, itu bagaimana ya, Kak? Apakah ada konsekuensinya? Menurut saya nggak masalah sih, karena kan ya apa ya, saya yakin lah nanti dari hasil riset yang teman-teman kumpulin semuanya, dan kan nggak cuma anak-anak STAN gitu yang melakukan riset di DJP, banyak dari universitas lain juga. Mungkin nggak dibaca juga satu-satu dan di cross check data apa sih, terus di KTTA-nya yang dipakai data apa aja.
menurut saya nggak masalah sih kalau memang kayak gitu. Baiklah, terima kasih Kak. Semoga menjawab bagi penanya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung saja dituliskan di room chat. Baiklah, ada pertanyaan baru. Teman-teman yang mau nanya boleh ditanya lagi terkait surat survei, terkait e-riset, juga mengenai PKL juga teman-teman ada penasarannya gimana sih, teknisnya gimana-gimana, boleh banget ditanyain lewat room chat ataupun boleh langsung open mic ya. Mau tanya boleh? Boleh. Ale, aku mau tanya. Le, ini apa namanya? Halo, aku nyasar nih anak pajak nih. Le, tadi PKL online-nya itu sudah disediakan programnya atau apa ya? Kita ngajuin program pembelajaran sendiri ya? Soalnya kan di angkatanku yang penilai AP yang programnya normal itu kan PKL-nya bareng tuh sama anak pajak sama anak aku. Oh iya. Nah, itu nanti takutnya kan beda tuh antara penilai sama pajak pastinya. Kalau pajak kan pasti ke regulasi KPP-nya gitu. Kalau penilai kan pasti mengkhususkan diri untuk ke penilaiannya gitu. Iya. Gimana ya, Pus? Mungkin ya kalau memang nanti teman-teman penilai AP angkatannya Mas Pupus yang PKL nanti bareng anak-anak teman-teman reguler maupun apa yang pajak nggak sendirian gitu kayak angkatan saya kan memang sudah dispesialisasikan ya untuk menilai kalau memang yang penilai AP mungkin bisa menghubungi mungkin ke subak umumnya atau ke fungsional penilainya atau kepala seksi ekstennya kayak ngomong bahwa ya nanti kan kita saat lulus seharusnya diangkat jadi fungsional penilai. Jadi PKL ini mungkin kalau bisa dikhususkan bimbingannya bersama fungsional penilai. Gitu. Mungkin gitu, atau minta tolong dari kampus atau dari kampus kayak angkatan saya kemarin bikin ND khusus gitu bahwa untuk yang penilai AP PKL-nya nanti dikhususkan bersama pembimbingnya fungsional penilai gitu. Oke. Terus masalah data e-riset, itu datanya itu jawabannya nanti berdasar apa ya? KPP-nya itu cara jawabnya mereka itu kayak apa sih? Apakah pakai surat resmi atau bentuknya ya udah dikasih Excel aja langsung waktu pertemuan PKL atau pakai via WhatsApp, email gitu? Oke. Berdasarkan pengalaman. Kalau angkatan kami ya, itu ada beberapa yang lewat email, baik itu dari email KPP maupun dari Kanwilnya. Ya ada juga karena memang mungkin sudah kenal atau pada saat PKL bimbingan dekat gitu sama pembimbingnya, pada saat kita minta ya diberikan lewat langsung lewat WhatsApp gitu atau pada saat Zoom gitu diberikan lewat chat filenya di chat room Zoom. Itu bisa juga nggak ada yang pasti, nggak ada ketentuan yang pasti sih pembalasan datanya lewat apa, cuman ada juga kalau nggak salah yang dibahas lewat surat resmi. Mungkin teman-teman yang nanti PKL-nya di Direktorat Kantor Pusat atau kantor-kantor Jakarta gitu yang lumayan strict mungkin ya masalah administrasi, mungkin nanti dibalas datanya lewat fisik sih atau email. Oke. Thank you. Makasih ya, Le. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang saya kembali lagi ke pertanyaan di spreadsheet. Pertanyaan adalah, Mas, jika kita ingin mengajukan skrip wawancara, apakah harus sama persis dengan yang ada di proposal atau boleh diubah-ubah? Terima kasih. Pertanyaan seperti itu, Mas, mengenai transkrip wawancara yang ada di proposal dengan yang kita ajukan pada saat di e-riset nanti. Apakah harus sama persis atau boleh ada perubahan? Oke, mungkin yang di proposal itu maksudnya rumusan masalah ya, Mas ya? Di lampiran kan ada di lampiran ada transkrip wawancara, kita mau
menanyakan apa saja? Apakah harus sama persis? Kalau pengalaman angkatan saya sih kayaknya nggak ada ya. Mungkin belum ada karena kami kan masih pakai format proposal yang lama, di situ tidak melampirkan transkrip wawancara. Tapi kalau menurut saya nggak masalah sih, transkrip wawancara yang di proposal ternyata berbeda sama yang diajukan lewat e-riset, karena ya kecil kemungkinan juga di cross check gitu. Jadi menurut saya nggak apa. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Sekarang kita balik lagi ke room chat Zoom. Dari Rama, pertanyaannya adalah, izin bertanya, di proposal saya telah mencantumkan data jumlah wajib pajak yang didapat dari teman saya di seksi PDI kantor tersebut, dan belum mengajukan e-riset. Apakah tidak apa-apa pada saat pengajuan e-riset nanti? Jika pada proposal sudah terdapat dari KPP, mungkin ada data yang didapat secara informal gitu ya, Mas? Nggak apa-apa kan? Itu pertanyaan dari room chat Zoom. Oh gitu. Menurut saya nggak apa-apa sih, karena teman-teman saya pun banyak juga yang di proposalnya udah ada data gitu. Karena kan kami kan sebelumnya udah pernah kerja ya, dan ada juga teman-teman yang ngambil lokasi PKL-nya di kantor sebelumnya gitu. Udah ada yang tanya-tanya ke seksi extend-nya atau PDI-nya, data-data atau penilainya data-data yang dimasukin di sinopsis proposalnya. Sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa, baik itu dari pihak e-riset, dari kantor pusatnya ataupun dari KPP tujuannya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada apa. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Sekarang lanjut lagi pertanyaan di room chat. Kak, izin tanya, kalau proposalnya berubah, dalam kurung berubah total termasuk lokasi objek penelitian, padahal sudah mendapatkan izin dari e-riset dan mendapatkan data dari lokasi objek penelitian, apakah kewajiban menyerahkan hasil penelitian proposal sebelumnya masih berlaku? Perlu pengiriman email, penjelasan, atau bagaimana ya Kak? Gitu. Intinya seperti itu. Mengenai jika kita melakukan perubahan judul dan apakah harus masih mengirimkan hasil penelitian ke objek sebelumnya. Gimana ya? Apakah kewajiban? Gimana ya? Kalau saya pribadi sih ya, kalau misalnya memang berubah total dan udah terlanjur ngajuin e-riset, ya kalau memang mau aman gitu, email aja ke e-riset bahwa ada perubahan gitu terhadap permohonan nomor sekian, kalau mau aman gitu. Tapi menurut saya pribadi sih, kalau dibiarin aja nggak apa-apa sih. Karena kan sepemahaman saya yang kalau dalam ternyata tidak mengirimkan hasil riset itu yang dicabutkan permohonan risetnya yang kita ajukan sesuai judul itu, sesuai yang izin yang diberikan, bukan keseluruhan pemahaman saya. Cuma kalau memang salah, ya lebih aman email ke riset@pajak.go.id dan jelaskan bahwa memang proposalnya berubah total. Jadi riset tersebut tuh sebenarnya sudah berhenti. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Sekarang ada pertanyaan di room chat lagi, pertanyaan terakhir. Izin bertanya Kak Ale, tadi dijelaskan kalau mau data WP bisa melalui kuesioner yang dapat diajukan di e-riset. Berarti kita nggak bisa wawancara ke WP-nya atau bisa melalui surat survei. Kemudian lanjutan kuesioner itu apakah nanti diberikan oleh KPP ya Kak? Terima kasih. Nah, ini saya kurang tahu ya untuk apa namanya, teknis kuesionernya, karena kebetulan di angkatan saya itu nggak ada sih yang pakai kuesioner, tahu saya ya. Dan waktu kemarin saya tanya-tanya juga nggak ada yang menceritakan soal kuesioner. Cuman kalau dari yang saya baca penjelasan kuesioner itu apa, seharusnya sih jika kita mengajukan kuesioner lewat kantor yang terkait, itu harusnya
eh, KPP menyampaikan kuesioner kita ke wajib pajak yang kita tuju. Berarti kita nggak bisa wawancara KPP-nya. Bisa melalui surat survei. Nah, untuk wawancara sama wajib pajak, saya kurang tahu ya. Mungkin di sini wawancara lewat ke wajib pajak, karena kan belum spesifik ya, belum tahu kita wajib pajaknya siapa, orangnya gitu. Mungkin setelah berhubungan langsung dengan lokasi PKL atau lokus data KTTA-nya, mungkin bisa ditanyakan gitu apakah kami bisa wawancara sama wajib pajak. Nah, kalau memang harus lewat e-riset, ya berarti di bagian pedoman wawancara itu ditujukan pertanyaan untuk wajib pajaknya, wajib pajak siapa gitu, dengan yang sektor apa atau badan atau orang pribadi. Kalau melalui surat survei sendiri, berarti kan teman-teman udah tahu ya spesifiknya siapa gitu, langsung ditujukan ke wajib pajaknya. Kalau tertangkap saya ya, kalau surat survei kan dari kampus, berarti kan ditujukan ke seseorang atau suatu badan hukum langsung gitu. Berarti teman-teman harus sudah tahu apa namanya wajib pajak yang mau diwawancarai siapa. Kemudian lanjutannya kuesioner itu apakah nanti diberikan oleh KPP ya Kak? Harusnya sih ya diberikan ke wajib, kalau misalnya tujuannya wajib pajak harusnya diberikan ke wajib pajak, dan setelah mereka isi ya entah di scan atau diketik ulang lalu dikirimkan ke kita nanti hasilnya. Harusnya sih seperti itu harusnya ya. Itu Rehan. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Baiklah teman-teman, karena waktunya sudah lumayan malam, lumayan larut, harusnya kita bisa have fun ya, soalnya malam minggu juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ale dan juga Syafura sebagai keynote speaker kita pada kesempatan kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada TPP yang telah memungkinkan terselenggaranya acara kita ini, sehingga kita nih yang masih ngeraba-raba, yang masih bingung, yang masih belum terlalu paham mengenai sistema KTTA nanti, bisa lebih tercerahkan dengan adanya pemaparan dari Kak Ale. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan beberapa simpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, pada pemaparan kali ini, kita telah membahas perbedaan antara surat survei dengan surat izin riset, kemudian bagaimana sih cara mendaftar di akun e-riset di DJP, kemudian bagaimana pengajuan permohonan izin riset, dan tips pengajuan riset dan pelaksanaan PKL. Nah, dari beberapa poin tadi dapat saya jabarkan lebih lanjut, yaitu surat survei fungsinya lebih fleksibel ya, maksudnya tidak serumit dan tidak sekompleks surat izin riset yang ada di e-riset DJP. Kemudian pendaftaran akun e-riset lebih baik menggunakan browser ataupun peramban yang emang bisa dan kompatibel seperti Firefox tadi yang seperti Mas Ali bilang. Kemudian pengajuan izin riset itu kira-kira dapat surat persetujuannya kurang lebih 2 minggu, seperti yang apa Mas Ali jabarkan tadi. Kemudian boleh tuh dikawal terus, mungkin tiap minggu sekali menghubungi Humas P2 di objek kantor yang kita jadikan objek. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait simpulan dari pemaparan Mas Ale di malam hari ini. Jika teman-teman masih bingung ataupun masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nanti menghubungi TPP melalui open chat yang biasanya ada di Jarkoman di grup angkatan. Baiklah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih Rehan. Terima kasih Kak Ale. Makasih Kak Ale, makasih Rehan. Terima kasih semuanya yang udah pada datang hari ini. Terima kasih semua.